Ketiga adalah over trading dan juga over positioning. Ini terjadi sama seperti skenario sebelumnya, di mana orang ini memiliki kecenderungan untuk balas dendam. Dan ketika dia balas dendam, dia udah pakai yang namanya emosi, bukan lagi akal sehat dan juga nurani yang bersih untuk melihat market ini seperti apa. Contohnya sebelumnya ya, dari kondisi 75.000 nih, oke, dia malah shorting the market, nggak punya exposure sama sekali, nggak ada barang, berharap Bitcoin ke 70.000 baru dia all in. Sekarang di 75 dia short, ditarik ya ke 80.000 misalkan. Apa yang dia pikirkan? Wah, posisi short saya minus nih. Bukannya dia udah cut the position, terus building exposure dua arah ya, untuk membatasi potensi terjadi. Misalkan, oke, nggak masalah, saya shorting, tapi that's the part of my hedge. Saya tetap punya Bitcoin di spot market, dan ketika dia naik, oke, saya akan likuidasi posisi short saya. Yang ada, oke, dia justru average down posisi shortnya. Nggak punya Bitcoin di spot. Ditarik naik, oke, short lagi. Oke, ke 82.000 short lagi, 84.000 short lagi. Kemudian dia naik dan semua portofolionya dia hilang tanpa memiliki ya apapun. Jadi teman-teman harus pahami bahwa kalau ditarik dalam jangka yang sangat panjang, Bitcoin itu akan terus mengalami penurunan. Ya mungkin ada yang namanya koreksi karena tarif, karena makroekonomi, karena outflow ETF dan lain sebagainya. Tapi that's the part of the process. Nggak ada aset itu yang naik terus. Emas pun juga turun. Ya, ada poin di mana emas itu juga akan mengalami koreksi, dan itu juga memberikan kita peluang untuk beli, ya. Yang mungkin sekarang FOMO emas terus dikasih koreksi nggak mau beli. Ya, itulah part of the human brain itu memiliki kecenderungan untuk FOMO ketika harga itu tinggi. Dan sekarang pun ya kita ngomong, orang udah nggak ada yang ngomongin kripto, FOMO-nya dulu ya waktu naik, sekarang mereka udah nggak FOMO ya. Jadi over trading, over positioning itu biasanya terjadi ketika kamu mau balas dendam nih. Wah, nggak punya exposure Bitcoin sama sekali, mau nge-short, ditarik naik, nge-short lagi, ke likuidasi, terus tambah kesel ya, kemudian deposit uang lagi, tapi nge-short lagi ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi teman-teman harus punya ya exposure for the long term dan juga for the short term untuk mungkin hedge posisi jangka pendek dengan short. Kita bukan yang anti short, tapi teman-teman harus punya probability thinking ya yang bagus. Jangan malah ketarik-tarik seperti itu terus kamu nggak punya exposure sama sekali. Over trading, over positioning, dan boom ya, ke likuidasi kamu nggak punya apapun. Kesalahan psikologis terakhir ya, keempat, yaitu adalah tidak memiliki rasa puas.